Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya Rizka Inovitasari, absen 35, nomor NIM 186020724294. Saya akan membahas tentang analisis keamanan sistem informasi pendidikan dengan contoh kasus nyata, yaitu kebocoran data PDNS tahun 2024. Kasus ini cukup besar dan jadi pengingat buat kita bahwa keamanan data itu bukan masalah hal yang sepele. Masuk ke kasus, kalian tahu nggak sih apa itu PDNS? Teman-teman sekalian, yaitu PDNS adalah infrastruktur data nasional sementara yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia. PDNS menampung data dari ratusan instansi pemerintah, termasuk data pendidikan, Kemendikbudristek atau data Dapodik, SIM sekolah, data guru, nilai siswa, beasiswa. Nah, serangan ransomware Lockbit 3.0 menginskripsi seluruh data tanpa backup memadai, melumpuhkan 282 instansi dan 47 lembaga pemerintah daerah selama berminggu-minggu. Jadi, di bulan Juni 2024 terjadi serangan ransomware yang bikin sistem PDNS lumpuh. Akibatnya, ratusan instansi tidak bisa mengakses data mereka dan sekitar 13 terabyte data terkunci. Yang lebih parahnya lagi, ternyata backup datanya sangat minim. Jadi data yang hilang atau terkunci itu sulit untuk dipulihkan. Dan ini berdampak juga ke dunia pendidikan karena data siswa, guru, sampai nilai ikut terdampak. Jenis data yang kena dampak, kalau kita lihat, data di sistem pendidikan itu sebenarnya sangat sensitif banget. Misalnya, data siswa seperti ini, alamat dan data guru, termasuk gaji dan identitas, data keuangan seperti dana bos, data nilai dan ijazah. Kalau data ini bocor, bisa disalahgunakan, misalnya buat penipuan, pemalsuan ijazah, bahkan pencurian identitas. Nah, kita lanjut ke ancaman itu sebenarnya datang dari 3 arah. Yang pertama dari sistem, misalnya virus, hacker, atau bug. Dan yang kedua dari manusia, seperti kena phishing atau password yang terlalu gampang. Dan yang ketiga adalah dari lingkungan, seperti kebakaran atau perangkat hilang. Menariknya, justru yang paling sering itu dari ancaman manusia. Kadang cuma karena klik link sembarangan, sistem bisa kena. Nah, strategi perlindungannya atau solusi praktis dan mudah diingat. Untuk menghindari hal seperti ini, ada beberapa langkah, teman-teman. Nah, yang pertama itu memakai enkripsi data supaya data aman. Gunakan MFA, jadi login nggak cuma password, pasang firewall dan sistem keamanan. Dan yang penting, backup data secara rutin. Selain itu, pengguna juga harus disiplin, seperti tidak memakai password yang mudah dan tidak sembarang klik. Atau tidak sembarang klik link, ya. Nah, kesimpulan dari ini adalah strategi perlindungan
prosedur dan kebijakan. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, manajemen password dan akses, RBAC, pembatas hak akses, fakta integritas dan kontak kerahasiaan, audit, monitoring, dan insiden response. Nah, ini tadi bisa melindungi atau memberikan kebijakan keamanan informasi yang terdokumentasi dan ditegakkan adalah fondasi ISM yang efektif. Itu teman-teman. Jadi dengan menerapkan 4 penting ini bisa menjadikan data Anda menjadi lebih aman dan tidak disalahgunakan. Kita langsung ke kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan dari kasus ini, kita bisa lihat bahwa sistem pendidikan kita masih punya celah keamanan. Masih banyak yang belum pakai standar dasar seperti enkripsi atau backup. Jadi, ke depan perlu aturan yang lebih tegas dari pemerintah, sistem yang lebih aman, dan peningkatan kesadaran pengguna. Opini kritis terhadap tingkat keamanan SIM di Indonesia dan langkah paling mendesak. Penilaian kritis SIM Indonesia masih dalam kondisi rentan. Insiden PDNS 2024 membuktikan bahwa bahkan infrastruktur data tingkat nasional pun memenuhi standar keamanan minimum. Mayoritas SIM sekolah negeri masih berjalan di server lokal tanpa enkripsi, menggunakan password default, tanpa MFA, dan tanpa backup yang memadai. Kesenjangan kapasitas teknis dan anggaran antara sekolah, perkantoran, dan daerah terpencil memperoleh situasi ini. Baik, saya lanjutkan. Mayoritas SIM sekolah negeri masih berjalan di server lokal tanpa enkripsi, menggunakan password default, tanpa MFA, tanpa backup yang memadai. Kesenjangan kapasitas teknis dan anggaran antara sekolah, perkantoran, dan ke daerah kecil memperparah situasi ini. Paling mendesak, regulasi wajib MFA dan enkripsi. Kemendikbud atau Kominfo wajib menerbitkan Permendikbud yang mengharuskan MFA dan enkripsi AES 256 pada seluruh SIM, tanpa kewajiban regulasi kepatuhan sukarela terbukti gagal. Bisa dicontohkan yaitu bukti PDNS 2024. Nah, prioritas tinggi migrasi ke cloud pemerintah, pencapaian migrasi SIM seluruh sekolah ke PDNS generasi baru yang sudah memenuhi standar ISO 27001, menghapus fragmentasi 216 dan 000 lebih server lokal yang tidak terpelihara secara keamanan. Jangka menengahnya, literasi siber operator nasional, program pelatihan keamanan siber bersertifikat dan wajib bagi seluruh operator SIM di Indonesia, terintegrasikan dalam program guru penggerak dan PPG dengan kurikulum yang diperbaiki tiap 2 tahun sekali. Selanjutnya, keamanan data pendidikan bukan sekedar isu teknis. Ini adalah tanggung jawab moral negara terhadap masa depan generasi bangsa. Intinya, keamanan data itu bukan cuma urusan IT, tapi tanggung jawab bersama.
karena data pendidikan itu menyangkut masa depan banyak orang. Jadi itu tadi yang bisa saya paparkan tentang kasus PDNS tahun 2024, kasus nyata PDNS tahun 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.